Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Arihandi Adingrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode saya dari Final Mission SQL Server. Oke, jadi untuk nomor pertama itu menggunakan subquery untuk mengambil nomor dosen, nama dosen, tanggal rekrut dari dosen dan gaji tertinggi. Lalu gaji bulanan dibulatkan dan dicetak ke ribuan won terdekat. Jadi yang pertama kita harus subquery untuk mencari dosen dengan gaji tertinggi. Jadi mencari gaji tertingginya. Nah, yaitu dengan select max salary dari tabel profesor. Nah, kalau ini dilihat, nah maka ini sudah dilihat bahwa ini merupakan yang gaji tertinggi. Nah, kemudian kita select profesor number, kemudian profesor name. Nah, lalu untuk mengambil ini tahun rekrutnya, jadi menggunakan fungsi year. Kemudian ini kolom hire date. Nah, jadi ini tuh untuk mengambil tahunnya saja seperti ini. Lalu dari tabel profesor di mana salarinya itu sama dengan subquery yang tadi. Nah, setelah di run, oke hasilnya sama dengan yang di soal. Nah, lalu eh, kemudian nomor 2 itu menggunakan subquery untuk mengambil nomor mahasiswa dan nama mahasiswa di Departemen Administrasi Bisnis atau Departemen Fisika yang tidak memiliki pembimbing. Lalu urutannya menurun berdasarkan nomor siswa. Nah, jadi ini kita harus mencari dulu yang departemennya itu administrasi bisnis atau departemen fisika. Nah, itu dengan subquery. Jadi kita select departemen numbernya from tabel departemen di mana departemen name itu in administrasi bisnis yaitu ini atau departemen fisika ini. Nah, jadi kalau di run, nah hasilnya terlihat bahwa ini merupakan nomor departemen yang eh, itu merupakan administrasi bisnis atau departemen fisika. Nah, lalu setelah itu kita query aslinya itu select student number, lalu select student name dari tabel student, nah, di mana cost professor number itu is null karena yang tidak memiliki pembimbing. Nah, lalu untuk mencari yang mahasiswa aktif, jadi absence-nya itu sama dengan N. Nah, dan departemen number-nya itu in yang di sini itu, yang ini berarti. Nah, jadi departemen number-nya itu adalah D008 atau D023 gitu. Nah, lalu order by student number secara descending karena menurun berdasarkan nomor siswa. Nah, kalau di run, nah hasilnya sama dengan yang di soalnya. Kemudian untuk nomor 3 itu menulis SQL untuk mengquery nama mahasiswa dan nama departemen yang tergabung dalam Departemen Ilmu Pengetahuan. Lalu urutannya menaik berdasarkan nama departemen. Nah, jadi kita select student name-nya, kemudian select departemen name-nya, yaitu dari tabel student dan tabel departemen. Nah, itu di join, itu berdasarkan departemen number, di mana kategorinya itu sama dengan ilmu pengetahuan alam. Lalu kita urutkan menaik berdasarkan nama departemen. Nah, setelah dilihat ini hasilnya mungkin agak berbeda ya. Kalau di sini tuh sepertinya masih acak untuk namanya. Ya mungkin karena perbedaan dari ini ya, dari translasi dari bahasa Korea. Jadi ya berbeda. Nah, lalu untuk nomor 4 yaitu untuk menulis SQL untuk query nilai rata-rata mahasiswa yang mengambil mata kuliah makroekonomi. Tapi nilai rata-ratanya dibulatkan dan ditampilkan ke satu tempat desimal. Nah, jadi kita select saja, select average point. Lalu karena ingin dibulatkan ke satu desimal, kita menggunakan round. Jadi round average-nya tadi, lalu ininya satu karena ingin satu angka di belakang koma. Nah, itu dari tabel grade dan tabel class dia di join.
Itu berdasarkan class number. Nah, di mana class name-nya itu makroekonomi ini. Nah, kalau di run, nah hasilnya sama dengan yang di soal. Kemudian untuk nomor 5 itu menulis SQL untuk ke mata pelajaran yang ada di Departemen Hukum yang memiliki durasi kelas 4 jam atau lebih. Lalu urutannya menaik berdasarkan nama mata kuliah. Nah, jadi kita select saja class name, lalu department name. Nah, itu dari tabel kelas dan tabel departemen di join berdasarkan departemen number. Nah, di mana departemen name-nya itu departemen hukum. Nah, ingin departemen hukum, lalu durasinya kelas 4 jam atau lebih. Jadi kelas time lebih besar dari disebut dengan 4. Lalu urutannya menaik berdasarkan nama mata kuliah. Jadi order by class name. Nah, kalau di run hasilnya sama dengan yang di soal ya. Mungkin agak berbeda juga ini. Yang di sini sepertinya masih acak ya. Lalu untuk nomor 6 itu menulis SQL untuk mencari nama dosen, nama departemen, dan level dosen di Departemen Teknik Komputer. Lalu urutannya menurun berdasarkan nama dosen. Jadi kita select professor name, lalu department name, lalu ini untuk level itu menggunakan case. Ini di sini ada, jadi levelnya itu C jika kurang dari 80 juta won, B jika lebih dari 80 juta won dan kurang dari 85, dan A jika lebih dari 85 juta won. Jadi kita menggunakan case, jadi when salary itu 85, lebih dari 85 juta, maka itu A. Lalu kalau salarinya di antara 80 dan 85 juta itu B. Lalu kalau di bawah 80 juta itu C. Gitu, sesuai yang di sini. Nah, ini untuk aliasnya di sini, lalu dari tabel profesor, lalu di join dengan tabel departemen berdasarkan departemen number. Nah, di mana departemennya itu departemen teknik komputer. Lalu urutannya menurun berdasarkan nama dosen. Seperti ini. Nah, kalau di run hasilnya, nah ini untuk yang di sini sepertinya juga masih acak ya yang di soal. Lalu untuk nomor 7 menulis SQL untuk mengquery output mata pelajaran yang diberi waktu kelas tetapi tidak diberi kredit. Lalu urutannya ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mata kuliah. Nah, namun jika jenis mata pelajarannya itu mata kuliah wajib, maka dia 3 SKS. Nah, tapi kalau pilihan maka dia 2 SKS. Jadi kita select saja kelas numbernya sesuai ini, lalu kita gunakan case. Nah, jadi kalau kelas type-nya itu mata kuliah wajib, nah maka dia 3 SKS kan di sini. Lalu kalau mata kuliah pilihan itu jadi 2 SKS. Nah, itu dari tabel kelas. Nah, di mana kelas time-nya itu is not null, yaitu diberi waktu kelas, berarti is not null. Lalu tapi tidak diberi kredit, menjadi kelas grade-nya itu null. Nah, lalu urutannya menurun berdasarkan norma mata kuliah. Ini. Kalau di run, nah hasilnya sama dengan yang di soal. Kemudian untuk nomor 8 menulis SQL untuk mengquery nomor mahasiswa dan nama mahasiswa dari siswa yang nama pembimbingnya adalah Lee Yang Hee. Lalu urutannya menurun berdasarkan nomor mahasiswa. Nah, jadi kita select student number, lalu student name, kemudian dari tabel student di join dengan tabel profesor, karena ingin mencari yang nama pembimbingnya itu ini, Lee Yang Hee. Nah, itu joinnya berdasarkan dari tabel kolom coach professor number kalau untuk student, tapi untuk profesor itu professor number. Nah, lalu profesor name itu Lee Yang Hee ini. Dan untuk mahasiswa aktif, jadi absennya itu harus N. Nah, lalu urutannya menurun berdasarkan nomor mahasiswa. Nah, kalau di run, hasilnya sama dengan yang di soal. Kemudian untuk nomor 9, menulis SQL untuk mengquery total gaji tahunan dosen di setiap departemen seperti output. Urutannya menurun berdasarkan nama departemen. Nah, namun hanya departemen dengan total gaji tahunan sebesar 300 juta won atau lebih yang ditampilkan. Nah, jadi kita select departemen name, lalu select sum salary karena ingin total gaji tahunan dosen.
Nah, itu dari tabel departemen dan tabel profesor di join. Nah, lalu berdasarkan departemen number. Nah, lalu kita group by department name karena di sini ada fungsi agregat. Lalu menggunakan having. Nah, untuk yang 300 juta won atau lebih. Nah, berarti sum salarinya itu lebih besar sama dengan 300 juta. Kemudian urutannya menurun berdasarkan nama departemen. Ini udah. Nah, kalau di run, nah karena menurun harusnya seperti ini ya. Nah, ini kalau di sini ini sepertinya menaik. Jadi harusnya benar seperti ini kalau menurun. Lalu untuk nomor 10 menulis query untuk nomor dan mahasiswa aktif yang alamatnya Busan dan mahasiswa yang sedang cuti yang alamatnya Gyeongsangbuk-do. Lalu urutannya menurun berdasarkan nomor mahasiswa. Jadi kita select student number, lalu select student name dari tabel student. Nah, di mana karena mahasiswa aktif, jadi kita absensinya harus N. Lalu student address-nya itu yang Busan. Jadi mahasiswa aktif yang alamatnya Busan. Berarti absensinya N, lalu address-nya di Busan. Atau mahasiswa cuti yang alamatnya Gyeongsangbuk-do. Jadi absensinya Y, student address-nya itu Gyeongsangbuk-do. Lalu urutannya menurun berdasarkan nomor mahasiswa. Ini order by student number secara desain juga. Nah, kalau di run hasilnya sama dengan yang di soal. Kemudian untuk nomor 11 kita menulis SQL untuk mengquery nama dosen untuk mata kuliah manajemen keuangan. Lalu urutannya menaik berdasarkan nama dosen. Jadi kita select class name, lalu select professor name. Nah, itu dari 3 tabel. Dari tabel kelas, tabel profesor, dan tabel kelas profesor. Nah, lalu di mana kelas ini menggunakan 3 tabel karena untuk menggabungkan dari tabel kelas dan tabel profesor itu adanya di tabel kelas profesor. Nah, ini jadi ini berdasarkan kelas number, lalu dan profesor number. Nah, di mana nama kelasnya itu manajemen keuangan. Jadi kelas ini manajemen keuangan, lalu urutannya menaik berdasarkan nama dosen. Order by professor name. Nah, kalau dijalankan hasilnya sama dengan yang di sekolah. Nah, kemudian untuk nomor 12, kita menulis SQL untuk mengambil jurusan dengan jumlah siswa yang paling sedikit. Lalu urutannya berdasarkan nama departemen dalam urutan menurun. Ini menggunakan subquery. Jadi kita yang pertama lakukan harus uh, mencari jumlah siswa yang paling sedikit dari suatu jurusan. Nah, pertama kita buat dulu tabel yang untuk ini untuk mencari. Jadi ada departemen dan ada jumlah siswanya. Nah, jumlah siswanya itu menggunakan count. Nah, kemudian kita cari yang dia yang jurusan jumlah siswanya paling sedikit. Nah, jadi kita select min dari tabel ini ya. Nah, tabel ini itu kan berdasarkan query ya. Nah, jadi kita tinggal select min from yang query tersebut. Jadi dia jadi subquery. Nah, kalau di run, nah harusnya kan di sini berarti yang paling minimum itu 2 ya. Nah, jadi kalau di run hasilnya harusnya 2. Nah, kan 2 di sini kan. Nah, sudah 2. Nah, kita baru query aslinya yaitu select nama departemen dan kategori departemen. Jadi departemen name dan kategori dari tabel departemen. Nah, lalu di join dengan tabel yang ini yang ada jumlahnya itu, yang ada ininya, jumlah siswa. Nah, di join itu berdasarkan departemen number. Karena di sini ada departemen number kan. Nah, di tabel departemen juga ada departemen number. Jadi kita join berdasarkan departemen number. Nah, di mana jumlah siswanya? Nah, itu sama dengan yang tadi, yang 2 tadi. Yang kan dari select min itu 2 hasilnya. Jadi di mana jumlah siswanya itu sama dengan 2. Nah, kalau di run suruhan, nah maka hasilnya yang ini.
Nah, hasilnya ini sama ya dengan soal, mungkin perbedaannya kalau menurut itu harusnya seperti ini ya, kalau berdasarkan nama departemen. Kalau di sini tuh ini masih menaik ya. Nah, lalu untuk nomor 13 itu menggunakan subquery untuk menulis SQL untuk mengambil nilai tertinggi siswa dengan nomor siswa M253795 dan nilai terendah siswa dengan nomor siswa M330559. Nah, jadi pertama kita harus mencari yang skor tertinggi untuk M ini. Nah, jadi kita select max point dari tabel grade, nah, di mana student number-nya itu yang M itu. Nah, ini kan sudah ya, benar kan 3,5. Nah, kemudian untuk yang M33059 ini, dia skor terendah, berarti tinggal pakai min point. Nah, jadi sama saja sama yang max point tadi, cuma kita ganti menjadi min point, sama student number-nya ganti jadi yang ini. Nah, kalau di run, hasilnya benar ya, 1,5. Nah, setelah itu kan sudah jadi. Nah, lalu karena kita ingin menggabungkan ke dalam satu tabel gini, jadi kita tinggal bisa gunakan select aja. Jadi select. Nah, lalu ini subquery-nya tadi, lalu koma subquery yang kedua. Nanti hasilnya jadi, nah seperti ini. Jadi kayak digabung gitu. Nah, hasilnya sama dengan yang di soal ya. Kemudian untuk nomor 14, ini menulis SQL untuk mengquery nama mahasiswa dan nama departemen yang tergabung dalam departemen ilmu pengetahuan alam seperti output. Nah, ini kalau dilihat ini soalnya sama dengan yang nomor 3 ya ini. Nih, tapi perbedaannya ini menggunakan ANSI. Kalau yang ini menggunakan non-ANSI. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang ANSI itu kita lihat dulu untuk sintaks join-nya saja sebenarnya. Nah, kalau ANSI itu jadi uh, from, jadi misalnya select nanti from tabel pertama join tabel kedua, lalu on kolom yang samanya. Tapi kalau di non ANSI, nah itu select, nah from, nah langsung di sini tabel 1, tabel 2. Nah, lalu where, nah ini kolom yang samanya di where. Jadi where kolomnya department number kan ini udah. Nah, perbedaannya cuma di situ saja. Jadi kalau ke ANSI dia ada komen join on, tapi kalau non ANSI dia from, nah tabelnya tuh langsung pakai 2 di koma saja, tabel 1, tabel 2, lalu untuk kondisi joinnya itu di where-nya begitu. Nah, itu ya perbedaan cuma itu untuk yang intinya masih sama, untuk yang kriteria yang di sini masih sama. Kalau di run ya hasilnya sama ya dengan yang nomor 3 ini. Kalau nomor 3 dijalankan, nah sama kan hasilnya. Ya, gitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.